Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kamu di sana sehat-sehat selalu, rajin-rajin selalu, dan tercurah kebahagiaan, rezeki, dan cinta teruntuk para pendengar podcast Hafidhah Live yang setia. Hari ini epic banget karena ini adalah masalah teman-teman yang udah boyong ataupun udah keluar pondok sehingga dia mengalami shock culture, enggak juga, bukan shock culture, kayak shock aja habis dari pondok. Terus di dunia luar banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali aktivitas. Barangkali kalau kita habis dari pondok kan jauh lebih kayak aku mau main aja, aku mau HP-an, aku mau santai-santai. Karena di pondok udah ngaji segitunya kan ada rasa capek dan ingin melakukan hal-hal yang belum dilakukan selama di pondok, ya kan? Kadang nggak cuma tentang masalah kesantaian hidup atau apa ya, mungkin teman-teman yang udah keluar pondok juga punya aktivitas duniawi berupa mungkin kerja ataupun kuliah ataupun mengurus rumah tangga ataupun hal-hal duniawi lainnya yang bikin kita ngerasa kesulitan membagi waktu agar murojaah secara maksimal. Dulu kan waktu kita di pondok mungkin kita bisa lah deres sehari 10 juz bahkan lebih, ya kan ya? Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak sih, kalian kayak gitu bukan? Sekarang aja kalau 5 juz aja udah aduh, rasanya sulit banget. Syukur-syukur dapet sejuz aja udah ngerasa aku keren banget nih, udah hafidhah banget, yang penting udah deres hari ini, ya enggak sih? Nah, kira-kira kalian ada enggak sih waktu untuk murojaah kembali terhadap hafalan yang sudah ambyar? Kalau kalian bilang gak ada waktu, emang bakal gak ada waktu sih, karena ngurusin hafalan ambyar kan pusing banget ya, jadinya kita agak males. Jadinya aku saranin kalau untuk ngurusin hafalan yang ambyar emang harus dikasih waktu tertentu. Jam segini sampai segini ini tanggung jawab aku untuk memperbaiki hafalan yang hilang. Jam segini untuk murojaah, jam segini untuk belajar, jam segini untuk bersih atau apa, makan atau apa. Jadi udah punya waktunya masing-masing, yang enggak ngeganggu ngaji, yang hal-hal duniawinya juga memiliki porsi yang secukupnya. Jadi nggak hilang tuh dua-duanya kayak gitu. Jadi dalam podcast kali ini tuh ya, aku cuma mau ngasih gambaran gimana cara bikin hafalan yang mungkin tapi teruntuk hafalan-hafalan yang udah ambyar. Misal kayak aku nih ada beberapa keluhan tentang 10 juz terakhir karena dulu pernah sibuk banget waktu di kampung Inggris. Karena waktu di kampung Inggris itu kayak di pesantren yang dari pagi sampai malam kami ngafalin vocab dan aku nggak ada waktu buat murojaah. Ada waktu, cuman bisanya murojaah juz-juz yang ringan yang sekiranya nggak bikin aku pusing. Jadinya yang hafalan yang susah itu kayak terbengkalai. Nah, jadi aku punya masalah terhadap 10 juz terakhir, dan kemarin aku udah mencoba sendiri tentang tips yang bakal aku bagiin ke kalian. Jadi aku punya experience langsung, nggak cuma ngarang aja atau ngomong doang tapi nggak ngelakuin. Oke, kita dengerin sampai kelar ya. Aku meyakini sebenarnya kalian tahu sih apa resepnya untuk bikin hafalan mungkin. Ya pastinya deres lah ya, apalagi. Tapi sekali lagi kita tuh selalu butuh afirmasi positif yang harus diulangi bagaikan pertanyaan, do you love me baby? Ya gak sih? Kamu cinta aku gak sih? Dan kalau udah dibilang I love you too, I'm yours baby girl, atau aku cinta kamu, itu kayak udah lega. Nah, kita tuh butuh afirmasi seperti itu biar bikin kita semangat, biar bikin kita lebih sadar lagi. Walaupun kita udah tahu sebenarnya jawabannya apa, ya nggak sih? So, PR yang pertama yang mesti kita lakuin dalam rangka untuk memperbaiki hafalan adalah menemukan partner. Ini mudah saja, ini bisa jadi sahabat kamu, bisa jadi keluarga terdekat kamu, atau bisa jadi kamu menemukan guru yang untuk ngoreksi hafalan kamu ini udah bagus atau enggak, panjang pendeknya udah bener belum, tajwidnya bener atau belum. Karena kalau hafalan sendiri itu pasti ambyar dan mudah lupa.
Tapi kalau disimakin sama orang lain, ketika kita punya kesalahan, kita akan ingat, oh iya dulu tuh aku salah sebelah sini, dan itu jauh lebih kuat diingatan. Dan tentunya dengan kehadiran partner, guru, ataupun sahabat ini bakal bikin kamu lebih termotivasi untuk disiplin. Jadi gitu deh, penting banget ini partner ya. Langkah selanjutnya adalah nentuin ataupun nargetin seberapa banyak kamu akan memperbaiki hafalanmu. Jadi pasang taraf terendah kamu ngafalin, atau pasang standar minimum seberapa banyak kamu ngafalin dalam waktu sehari, dan itu bikin kamu lebih berprogres yang gak asal-asalan. Jangan sampai udahlah aku ngafalin sebisanya. Takutnya kalau sebisanya itu kamu cuma ngasih effort yang ya biasa-biasa aja. Jadi aku mengharapnya kamu itu ngafalin semampunya, tapi dengan usaha semaksimal mungkin. Paham gak sih? Jadi sesuai porsi kamu, tapi kamu tuh ada effort untuk mencapai yang terbaik, kayak gitu. Dan kamu juga perlu ngebisikin partner kamu untuk selalu ngingetin kamu bahwa kamu punya target. Misal, aku nih sehari murojaahnya 1/4, nanti tolong diingetin ya. Nantinya harapannya misal kamu tuh hilaf atau di bawah standar maksimum kamu, teman kamu atau partner kamu ini bakal ngingetin, loh kok ngajinya lebih sedikit dari kemarin. Jadinya kamu ada perasaan ngerasa bersalah ataupun ngerasa sungkan, malu atau gimana. Nah itu kan juga bagus banget untuk progres kamu menjadikan hafalan jauh lebih baik lagi dari hari ke harinya. Tapi aku harap kamu gak terlalu terambisi untuk ngafalin sebanyak mungkin ya. Gak perlu juga kamu dalam waktu 24 jam deres sampai sukses, gak perlu seperti itu. Tadi balik lagi, kamu tuh punya dunia dan kamu punya waktu untuk ngafalin Quran. Jadi pastikan standar minimum kamu atau standar ngaji kamu itu kamu kuat ngejalaninnya setiap hari. Jangan sampai kamu hari ini ngaji banyak banget tapi besok enggak. Karena yang terpenting itu habitnya. Karena yang terpenting adalah keistiqomahannya dalam berproses. Karena ya enggak tentang banyak sedikitnya sih, tapi kan yang terpenting itu seberapa kuat kamu berjuang. Apakah berjuangnya itu setiap hari atau berjuangnya yang bolong-bolong, kan pasti hasilnya beda, dan kekuatan hafalannya pun juga beda. Soalnya kalau kebanyakan nanti malah bikin kamu stres, ngerasa pusing banget, dan malah gak antusias. Jadi baiknya sedikit-sedikit tapi maksimal, tapi setiap hari. Next, yang paling puncak ini adalah bagaimana cara agar hafalan kamu ini menempel selamanya. Nih, jadi aku kasih contoh. Misal kamu dalam sehari itu murojaahnya, maksudnya memperbaiki hafalannya itu 1/4 juz, dan hari selanjutnya kan jadi 1/4 juz lagi. Kalau di total kan setengah juz. Nah, dari hafalan hari pertama dan hari kedua kamu satuin, kamu jadiin murojaah. Esoknya lagi kamu nambah 1/4 juz, jadi 3/4 juz. Kamu murojaah lagi menjadi 3/4 juz, habis itu nambah lagi 1/4 juz jadi 1 juz. Yang 1 juz itu kamu murojaah setiap hari sambil nambah sampai kamu yakin bahwa hafalan kamu itu gak hilang. Karena gimana ya? Karena hafalan baru itu bagaikan tulang yang lunak yang perlu dikuatin dengan memurojaahnya setiap hari. Insya Allah nanti bakal kuat sama seperti hafalan-hafalan kamu yang udah mungkin. Insya Allah ya, semoga bisa. Tapi tips ini kan tadi aku cuma itu yang ngomongin bahwa aku emang punya pengalaman kehilangan 10 juz itu ya. Itu akan jauh lebih mudah sih, karena untuk juz pertama sampai 20 kan itu emang udah mungkin ya. Jadinya kalau agak ditinggalin dan untuk fokus ke 10 juz ini aja itu jauh lebih ringan dibandingkan teman-teman yang emang dari juz pertama itu ambiar. Tapi meskipun emang 30 juz ini emang gak kuat ya, emang belum mungkin, ya it's okay juga. Mari kita mulai dari awal lagi, kita mulai dari sedikit-sedikit lagi juga gak apa-apa. Jadi gak usah putus harapan,
nggak perlu kamu terlalu insecure. Orang aku hilangnya tuh dari awal nih, aku harus mulainya gimana. Ya udah, kita mulai dari awal sedikit demi sedikit, nanti pasti semuanya juga kesampaian. Tapi harus dikuatin lagi tekadnya, dikuatin lagi motivasinya. Jelas aku harap kamu itu memperbaiki hafalan bukan karena omongan tetangga. Mungkin bisa jadi kamu termotivasi untuk ngafalin lebih mungkin lagi karena mungkin kamu dihina atau ngerasa terlecehkan, dianggap nggak mampu atau gimana. Aku harap bukan karena hal itu. Aku harap kamu lebih memotivasi diri sendiri karena emang ingin mungkin dengan sendirinya, dengan lillahi ta'ala, bukan karena orang lain. Soalnya kalau karena orang lain ini berdampak, misal kamu nggak mampu nih, kamu bakal insecure, kamu bakal takut untuk keluar rumah, kamu bakal takut untuk bersosialisasi. Jadinya chill aja, kamu kayak ya kalau dikatain nggak bisa, why not? Kan emang nggak bisa, tapi at least kamu berusaha untuk bisa. So aku harap dalam menghadapi masalah kamu tuh chill aja, santai aja. Misal orang lain ngatain kamu buruk, ya emang kenyataannya emang seburuk itu toh. Jadi nggak perlu merasa harus sempurna, nggak perlu merasa harus menjadi pribadi yang paling tampak baik di mata orang lain ya. Jadi diri sendiri itu jauh lebih mudah. Dan kalaupun nanti motivasinya untuk orang lain, kalau kamu bisa, nanti dampaknya kamu ngerasa sombong ya toh. Tapi kalau karena untuk diri sendiri atau karena lillahi ta'ala, nanti semakin kita bisa, itu semakin down to earth, semakin tawadhu. Semoga masukan ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian pikir ini bermanfaat untuk orang lain, please share, like, dan juga komen untuk selalu dukung channel aku. Dari aku yang gak sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.